Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kayaknya nggak akan nambah lagi ya dari tadi. Segini aja, kita mulai aja biar nggak lama-lama. Sebelumnya saya mau nanya, waktu yang kemarin di Merancang 3 untuk asistensi, biasanya Bu Ana pakai apa ya? Apakah share screen kalian terus di PDF dicoret-coret atau pakai whiteboard atau ada aplikasi lainnya yang menurut kalian nanti bisa ngebantu sama lebih nyaman gitu, nggak berat buat ketika online. Ada masukan nggak? Kalau waktu sama Bu Ana semuanya dikumpul di G Drive, Bu. Jadi nanti yang share screen-nya bisa Di G-Class, di Classroom ya? Di di Drive. G Drive, Bu. Di Drive aja ya. Soalnya kalau Drive itu sebenarnya nggak masalah sih, jadi saya nanti yang share ya. Jadi bukan di LMS ya, karena LMS kan agak PR ya buat istilahnya. Cuman masalahnya gini, kadang-kadang ketika yang disubmit hari itu misalnya, kan kadang-kadang juga nggak harus, kalau saya nggak harus di PDF-in dulu, karena kan PR-nya lumayan ya ketika kalian bikin layout, terus PDF-in dulu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngeliatin CAT-nya juga nggak apa-apa, cuman kadang-kadang suka berat kan ya. Atau mau disamain aja kayak Bu Ana kemarin, kalau kalian merasa nyaman kayak gitu, nanti saya bikin yang sama juga, maksudnya pakai Drive juga, terus langsung di share screen, nanti yang kebagian hari itu asistensi bisa langsung di komen di PDF-nya ya. Mau gitu aja, atau misalnya kalau saya kemarin mahasiswanya share, karena kan ada yang ada yang pakai PDF sendiri, ada yang pakai siket-nya. Jadi kadang-kadang saya komen-komen walaupun mereka share cuman masalahnya nggak enaknya itu nggak bisa nyoret-nyoret itu ya. Kalau misalnya saya cuman istilah kalian yang share screen, sayanya nggak bisa coret-coret. Kalau misalnya pakai whiteboard yang di Google Classroom, udah ada yang pernah nyobain belum? Misalnya coba ya, saya belum pernah nyobain yang whiteboard sih, cuman kayaknya harusnya nggak berat ya. Ada yang pernah pada pakai nggak? Kita coba dulu kali ya nanti supaya lebih enak juga. Nah, nentuin metode gimana sih cara komunikasi dua agak nggak enak. Kalau misalnya di PDF kalian share, saya nggak bisa coret-coret. Biasanya abis itu mereka kayak ngasih PDF-nya, nanti saya komenin di PDF-nya di HP, karena kan bisa dicoret-coret kalau di HP ya gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi jadi 2 kali, istilahnya setelah diomongin dicoret-coret lagi, kan agak kerjaan 2 kali ya istilahnya. Bentar. Coba saya hitung gitu. Jadi misalkan bisa ngedit misalnya ya. Kalau misalnya link sharing on. Kita coba dulu aja supaya nanti ketika udah mulai perkuliahan lebih siap gitu istilahnya. Coba ya. Ini kalau misalnya kalian yang saya nggak bisa buka ini ya, misalnya file ada yang udah pernah pakai belum? Pakai apa, Bu? Ini whiteboard. Tadi saya udah invite. Jamboard biasanya. Ya Jamboard, open on Jamboard ya. Oh, jadi beda ya. Yang whiteboard, kalau Jamboard bedanya apa? Pernahnya yang Jamboard sih. Nggak ngerti. Saya harus ngotak-ngatik dulu kayaknya. Kalau kemarin Bu Hanum tuh bilang pakai Miro. Jadi mahasiswa kayak upload di di Miro, sama satu lagi tuh ada Mural ya. Ada yang pernah tahu nggak? Jadi pada upload di Mural, terus nanti buat perbandingan di situ juga, bisa dikomenin juga. Jadi kayak post-it gitu kata-kata, jadinya jadi bisa dikomenin langsung apa aja sih yang harus ditambahin gitu. Tapi kan dia harus upload ke si Muralnya juga sih, sama aja sebenarnya.
Kalau mural udah pernah Bu kemarin. Nah itu apa namanya, kalian posisinya gimana? Apakah kalian nge-save filenya di mural, di-update di situ atau gimana? Kalau kemarin sih karena berbentuk semacam mood board ya Bu, sebagai seperti brief design dan lain-lain, jadi dalam bentuk poster gitu Bu. Poster ya, jadi beda, bukan kalau misalnya apa namanya saya mau komenin layout gitu, bukan ya, beda ya? Kalau kemarin sih waktu mebel baru poster aja, belum layout. Soalnya kalau itu agak ya beda ya, karena apa sistemnya. Coba kalau misalnya ini di sini bisa upload file sih sebenarnya. Misalnya saya masukin denah gitu, terus nanti apa namanya dikomenin di situ, cuman agak PR-nya nanti itu agak lama kali satu-satu kan, berarti saya harus uploadin si apa si denahnya, misalnya denah kalian. Kalau misalnya tadi mungkin yang ikutin Bu A dulu kali, kita lihat nanti kalau misalnya saya punya apa namanya metode lain mungkin lebih enak. Ada Google Drive sih ini, di Google Drive saya bisa buka misalnya file yang kemarin, coba kita lihat jam 4. Harus image ya. Kalau PDF tuh nggak bisa ternyata. Bisa sih, harus. Ya harus JPEG sih. Jadi nanti kita coba apa namanya ini ya. Ya ini nggak bisa ternyata. PDF itu nggak bisa di Jamboard, di whiteboard yang Jamboard ini ya. Oke deh, saya coba lagi nanti. Ini percobaan dulu. Kita mulai aja langsung ya. Bentar. Ini kalau saya hari ini sebenarnya mau ngasih lihat contoh-contoh, karena kan kemarin kan sebenarnya kita udah nentuin yang restoran sama apa kafe ya. Cuman saya nggak tahu nanti siang itu baru akan rapat koordinator merancang. Jadi apakah nanti dibolehin apa namanya semuanya ngambil cuman 2, karena kan kemarin dibilang minimal 3 ya, 3 fungsi istilahnya. Nanti coba dilihat kalau misalnya apakah boleh kafe sama restoran aja, kan berarti kan itu kayak mirip-mirip kayak semester lalu juga ya. Nanti kalau misalnya ternyata harus 3, saya mau vote 1 lagi di antara semua yang kemarin saya list, apa yang menurut kalian paling gampang untuk surveinya juga. Ini kan saya bakal kasih tahu juga, berarti apa namanya istilahnya pertimbangan mahasiswa kenapa milih kafe sama restoran itu adalah kemudahan untuk survei ya. Kalau misalnya fasilitas lain kan agak susah untuk surveinya, kayak misalnya pun lobby hotel, maksudnya kita kalau restoran kita sambil sekalian makan bisa sekalian, maksudnya kayak apa emang visit nggak perlu izin, agak ribet ya. Kalau lobby kan berarti kan harus apa namanya minta izin segala macam, biasanya prosedurnya agak lama. Terus harus minta surat pengantar dari LAA kalau nggak salah. Jadi apa namanya mungkin waktu itu sih sempat yang restoran karena pengen apa mahasiswa pada pengen lihat dapurnya, jadi minta ngajuin surat ke LAA. Jadi kalau misalnya kalian udah punya kepikiran mau survei kemana dan memang butuh apa namanya butuh pengantar, misalnya pengen lebih detail kayak nyari tahu tentang pegawainya segala macam, udah boleh ngajuin ya nanti ke LAA bikin suratnya apa namanya untuk survei kemana biasanya diajuinnya ke siapa. Saya kasih contohnya yang kemarin apa mahasiswa pada bikin ya. Nah, terus wait, saya share screen dulu aja.
Kalau misalnya apa namanya selain itu juga sebenarnya boleh, kemarin tuh saya sempat nanya juga apa namanya selain yang kemarin saya listin, kalau misalnya kalian ada ide yang kayaknya gampang surveinya dan nggak susah gitu misalnya untuk nyari referensinya, mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya. Cuman kalau saya lihat dari list yang kemarin, di antara si apa namanya kafe, restoran mungkin lebih gampang lobby hotel kali ya dibanding apa, karena kan fungsinya agak mirip ya, karena istilahnya sama-sama ada, biasanya kalau hotel lobby kan ada lounge-nya buat bar juga sekalian, kafe kan juga buat makan dan minum sedikit ya, maksudnya kayak small apa bisnis ya istilahnya. Kalau misalnya restoran kan makanan berat, nah masih agak mirip fungsinya, jadi saya bisa nerangin apa namanya tentang apa ya, tentang ini bisa sama-sama di materinya. Kalau misalnya nanti beda-beda, terlalu beda-beda, ketika materi yang saya kayak misalnya bahan yang bisa dipakai buat apa namanya alat apa dapurnya, buat lantainya baiknya segi pakai apa, itu kan agak beda fungsinya kalau kita pakai misalnya kayak spa ya, pasti beda karena apa namanya yang apa istilahnya yang jadi objeknya itu kan makanan, kalau restoran, kalau spa kan lebih ke perawatan ya. Jadi mungkin akan lebih gampang kalau memang seragam, karena buat apa share materi, share buat apa namanya keamanan, karena kan agak mirip ya dibanding fungsi yang lain. Cuman apa namanya jadi lebih banyak yang harus saya apa namanya share ke kalian kalau misalnya beda fungsi gitu istilahnya. Kalau misalnya saya saranin untuk yang ketiganya nanti mungkin kalian kalau misalnya harus 3 ya, mungkin lobby hotel kali ya. Nanti coba saya omongin lagi ketika rapat nanti siang. Kalau misalnya boleh 3. Soalnya juga apa namanya kendala juga nanti pasti di denah. Karena yang sebelum-sebelumnya kan juga gitu apa namanya denah-denah yang dikumpulin misalnya nggak lengkap, nggak ada tampaknya karena apa mungkin mengambil dari apa bukan dari proyek asli, misalnya biasanya apa namanya dari kakak tingkat atau misalnya mahasiswa arsitektur ya, ada yang nggak lengkap atau misalnya si notasinya segala macam, terus kalau nggak apa namanya harus digambar ulang biasanya. Biasanya kalau misalnya udah ada CAD-nya lebih bagus karena jadi kalian tinggal apa namanya ngosongin furniture-nya sama ngambil layout apa si konstruksinya bangunannya aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah punya denah-denah boleh di-share ya, nanti saya kasih link drive-nya buat dipertimbangkan jadi dijadiin denah apa buat tugas merancang nanti. Saya saya sedikit apa namanya ini sih sebenarnya kan udah ngerti ya tipologi bangunan, kategori bangunan kayak belajar di apa di tinjauan desain ya, sebenarnya udah tau lah perbedaannya kata-kata apa gitu ya, misalnya hunian apa ada hunian, ada kantor kesehatan. Nah kalau misalnya yang kita masuk ini lebih ke hospitality ya, kalau misalnya restoran, spa dan apa namanya hotel masuknya kan di apa namanya di hospitality. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dulu apa namanya apa namanya pengertiannya kan mungkin hospital ya, tapi hospitality itu lebih ke apa ya serving istilahnya apa namanya artinya seperti itulah. Jadi kalau misalnya ngomongin apa kategori hospitality itu yang masuk itu resort, restoran, spa, terus kayak apa namanya tempat makan dan hotel biasanya itu masuknya di hospitality. Jadi pelayanan ya. Masuk itu, maka kita masuk di retail, ini apa namanya ada beberapa juga yang mungkin nanti bisa jadi pertimbangan apa kalau misalnya kalian kepikiran gitu istilahnya, kecuali kita nggak pakai yang retail ya, karena apa namanya buat semester ini kan kemarin semester udah. Jadi kalau misalnya nanti ada pertimbangan satu lagi, kalian mau lihat yang di antara semua yang ada di list di sini, nanti coba dilihat. Dan apa namanya kalau misalnya denahnya juga mendukung ya. Karena takutnya denahnya sih kalau misalnya kita mau ngambil yang agak susah-susah kayak misalnya transportasi, mau ngambil bandara gitu istilahnya, tapi kan apa mungkin denahnya agak susah untuk dapat ya. Itu yang dipertimbangkan juga, makanya kemarin apa di listnya juga nggak terlalu banyak yang apa yang macam-macam ya, istilahnya lebih ke restoran, terus lebih ke spa, maksudnya yang kayaknya lebih gampang untuk dapat denahnya. Nah kalau sarana ibadah sebenarnya agak susah untuk nerapin apa namanya budaya ya gitu istilahnya, karena biasanya ada hubungan apa namanya apa ya istilahnya, kalau misalnya kita bilang lebih ke hubungan atas bawah, istilahnya kayak seperti kalau ibadah ya gitu, dibanding kita masukin muatin di bagian budayanya, karena nggak mungkin kita kayak misalnya kalau masjid kan emang apa namanya dia udah punya apa ya, udah punya kayak yang apa yang dibilang
dulu kita belajar di tinjauan pasti udah belajar ya istilahnya, mereka udah punya apa namanya tipologi masing-masing gitu istilahnya yang kita nggak bisa rubah gitu istilahnya. Dan kalaupun kita masukin apa budaya misalnya, kita masukin ngambil dari mana gitu istilahnya untuk dimasukin di masjid atau di gereja, takutnya agak apa namanya agak sensitif ya. Jadi mungkin kita hindari untuk apa namanya ngambil ini apa namanya desain masjid atau apa sarana ibadah ya istilahnya. Karena kalau misalnya kemarin yang di tugas akhir pun biasanya yang apa namanya kalau masjid itu kan sempat kemarin saya ngebimbing mahasiswa TA yang kemarin ya dia ngambil apa istilahnya dia tuh ngambil yang buat apa tempat apa ya yang apa persis ya kalau nggak salah. Jadi lebih fokusnya ke desain masjid ya, sedangkan kita nggak bisa ngutak-ngatik masjid karena dia biasanya udah satu apa ya satu gini interior itu udah satu bagian dari arsitekturnya, biasanya ada hubungannya kayak kalian lihat yang di apa masjid di apa namanya di yang punya Ridwan Kamil itu yang di Padalarang ya istilahnya kan kalau misalnya kita nggak bisa ngubah bagian dalamnya gitu karena udah satu apa ya satu konsep sama bagian luarnya istilahnya kan dia kan apa bangunannya di satu gitu istilahnya, jadi agak susah hanya untuk main di interiornya. Nah mungkin apa namanya kalau misalnya kemarin saya saranin kalau misalnya mau yang co-working space ya karena apa namanya juga masih ada apa hubungannya juga mungkin tambahannya adalah karena kan dia gabungan ya antara apa fasilitas kantor tapi bukan kantor yang istilahnya yang isinya apa namanya bukan pasti istilahnya isinya dia apa namanya udah ada isinya terus gitu istilahnya kan beda ya apa kalau dia kan lebih sewa ya. Jadi nanti apa namanya kalau mau jadiin pertimbangan ini sih sama kayak di apa namanya di pelajaran tinjauan ya kemarin udah dibahas pasti udah dapet lah istilahnya kayak tentang hunian dan lain-lain, terus hotel. Nah kalau hotel pun juga nggak sampai ngerancang bagian roomnya ya, lebih ke apa lobbynya aja karena luasannya pertimbangan luasan. Kalaupun nanti mau ngambil hotel mungkin ngambil ketika di tugas akhir ya, rancang 5 nih tipologi kantor. Kalau mau ngambil co-working space buat apa namanya sebagai acuan apa pertimbangan ininya layoutnya. Terus kemudian ini sama ya, co-working saya mau nerangin ini sih sebenarnya. Bentar, udah tinggal dilihat-lihat aja sebenarnya kayak cuman apa ngasih list tentang tipologi bangunan apa namanya contoh-contohnya tipologi ini standarnya seperti apa. Jadi nanti apa namanya untuk yang sekarang karena kan kalian udah nentuin misalnya yang kemarin udah milih restoran mungkin langsung aja karena kan kita waktunya juga nggak banyak ya, biasanya kalau misalnya di awal itu mahasiswa langsung survei karena emang udah jelas apa namanya si bangunan yang akan didesain adalah restoran kalau sama ini kan, jadi udah tinggal nentuin budaya apa sih yang mau diangkat gitu. Nah kan juga mungkin apa namanya udah mulai cari apa namanya budaya apa yang mau diangkat ke restoran kalian atau misalnya ke kafe kalian, atau nanti kalau ada yang ternyata harus ke bagian hotel apa namanya buat dimasukin ke hotel istilahnya ya. Kalau misalnya saya pikir sih paling gampang hotel ya, nanti nggak tahu kalian setuju apa enggak kalau emang harus 3. Apa namanya udah mulai tentuin apa namanya budaya apa yang mau dimasukin, terus apa mungkin juga berangkat dari apa namanya asal kalian ya supaya pemahamannya juga lebih dalam. Tapi kalaupun enggak masalah, tinggal dipelajarin. Sebenarnya kan kita pasti bisa ya untuk belajarin dari literatur segala macam. Nanti apa namanya buat dimasukin ke konsep sebagai konsep apa lokalitas yang mau diadop di apa namanya di desain kalian. Nah ini nanti apa namanya permasalahannya mungkin saya langsung kasih contohnya aja ya. Kalau ini kan agak bingung nggak ada bayangannya ya istilahnya, kalau misalnya cuman apa pointer ini apa aja sih pengertian project segala macam, saya nanti kasih lihat punya yang semester lalu kali ya. Sebentar saya buka dulu. Jadi biasanya di awal itu saya bakal minta kalian udah nentuin apa namanya jenis restorannya.
misalnya ada yang ngambil restoran, terus mau ngambilnya apa namanya lebih ke arah Padang ya. Berarti kan yang harus dicari juga dari sisi makanannya. Wah ini mungkin nanti kalau ada yang kafe juga kan sebenarnya nanti mungkin masukin misalnya, tapi nggak ada hubungan sama makanannya berarti kalau misalnya kafe ya, karena apa namanya biasanya kan kafe general ya apa si menunya. Kalau misalnya yang jenis restorannya mungkin bisa bisa sesuaiin sama makanannya ya. Kayak apa namanya restoran Jawa, makanannya Jawa juga gitu istilahnya seperti itu. Nah kemarin itu yang saya minta identifikasi proyek dan tugas apa namanya studi referensi ini. Pertama kalian cari tahu apa namanya tentang si specialty restoran itu apa sih, apa namanya pengertiannya gitu istilahnya apa namanya, berarti kan dia nyajiin makanan khas yang apa namanya yang sesuai sama apa yang diangkat ya, yang apa yang diusung misalnya makanan masakan Padang, apa namanya gimana penyajiannya juga sesuai sama masakan Padang. Kalau kemarin karena boleh yang internasional, jadi misalnya kayak makanan Jepang kata-kata gimana sih penyajiannya, makanya disebut specialty restoran. Nah ini apa namanya ada apa aja sih yang ada di specialty restoran. Jadi kayak biasanya menunya seperti kayak gimana. Terus biasanya kan kalau misalnya standar restoran yang apa namanya fine dining ya. Nanti kita lebih ngacunya juga kalau restoran fine dining kan ya. Jadi apa namanya bukan tipe yang prasmanan, bukan tipe yang dia bisa apa namanya apa sih istilahnya kayak disajiin kayak Padang gitu kan, kalau misalnya standar restoran Padang bisa kan disajiin ya gitu. Akan beda dengan apa namanya fine dining yang emang apa namanya dari segi menu juga dari segi penyajian kan biasanya juga beda ya dibanding restoran biasa. Nanti apa namanya coba juga kalian lihat terus klasifikasi restorannya. Nah, berarti kan nanti yang bakal dipakai itu adalah lebih ke kafe sama apa lebih ke fine dining ya. Nanti carinya pengertiannya lebih ke fine dining. Ini kemarin lebih general, kan nanti langsung aja klasifikasi restoran yang akan kalian pakai. Lebih ke kan kita nggak akan pakai family restoran, kita ini lebih perbandingan apa namanya untuk tahu apa sih bedanya gitu istilahnya si fine dining restoran sama apa namanya restoran biasa gitu istilahnya. Dan itu nanti ada hubungannya sama luasan. Biasanya kalau misalnya apa namanya luasan restoran yang apa yang fast food gitu akan lebih sempit tempat duduknya, sirkulasinya juga lebih nggak terlalu harus apa namanya luas ya dibanding yang fine dining yang emang dia apa standarnya ada standarnya gitu. Jadi kalau misalkan lihat nanti di GoFood atau di buku apa namanya ini interior ya akan ada perbedaannya buat apa namanya si sirkulasi sama luasan mejanya. Terus nanti kan cari segmentasi pasarnya. Jadi kalau kemarin saya apa namanya saya minta misalnya kan udah nentuin apa namanya lokasinya nih, karena kan sebenarnya kemarin masih bayangan apa namanya lokasinya mau di mana gitu misalnya, karena saya perbolehkan misalnya yang kemarin saya bilang kalau misalnya kalian lokasinya di apa di Sumatera gitu misalnya di kota misalnya di apa di Aceh atau di Riau misalnya. Nah di situ lokasi yang apa yang emang kayaknya cocok buat restoran itu di mana, karena kan kalian pasti lebih ngerti kota kalian sendiri ya. Tapi nanti saya ingetin lagi karena sebenarnya kan nggak boleh mindahin apa namanya denah ke apa istilahnya ke lokasi site baru ya istilahnya, karena bangunan itu adalah hubungannya sama site-nya. Jadi sebenarnya harusnya nggak boleh, cuman perkecualian karena agak susah untuk apa namanya saya misalnya gini, saya cuma punya denah di Bandung. Yang diokein itu ada denah di Bandung, di Jakarta sama di Surabaya. Nah, ketika kalian lokasinya di Semarang, Semarang bukan Semarang masih mending mungkin bisa ngikutin Surabaya ya. Kalau yang di apa di Aceh gitu harus ngambil apa denah yang lokasinya di Semarang, apa di Surabaya misalnya gitu. Terus kan sama sekali nggak kebayang itu lokasinya apa, letaknya kayak gimana, cuacanya seperti apa gitu. Kan kalian nggak akan kebayang apa namanya dari sisi iklim, dari sisi apa namanya penduduknya apa kebiasaan penduduknya kayak gimana gitu. Jadi saya akan bolehin untuk apa namanya karena agak susah juga gitu istilahnya. Jadi boleh apa namanya lokasinya di tempat kalian masing-masing yang memang apa namanya ada tanah kosong. Terus apa namanya misalnya kalaupun nggak tanah kosong misalnya ada bangunan lain yang luasannya juga apa mencukupi ya sama hubungan sama apa namanya kayak areanya, misalnya itu area ini emang area tempat makan gitu, jadi emang cocok. Terus kemudian juga apa namanya nggak tiba-tiba kalian bikin apa namanya restoran di apa namanya misalnya di
hunian gitu, tiba-tiba kalian bikin gitu, karena biasanya kan juga nggak apa namanya, agak susah ya, kecuali di bagian emang daerah komersialnya. Kalau misalnya pun di apa namanya, di perumahan gitu kan ada khusus yang emang buat komersial place-nya ya. Jadi nanti diperhatikan itu juga. Kayak kemarin ada yang apa namanya, karena dia pertimbangan dia tuh di kalau nggak salah yang di Padang ya. Jadi dia pertimbangan dekat pantai itu apa namanya buat keluarga, terus apa namanya bisa dijadiin restoran Padang yang lebih apa namanya, bukan restoran Padang biasa itu, biasanya dia mau simpan di situ itu. Jadi nanti pertimbangan, jadi istilahnya dari lokasi masing-masing ya, supaya lebih apa namanya, lebih ngerti juga apa namanya si segmentasi pasarnya seperti apa. Jadi nanti kebutuhannya tuh apa, misalnya oh karena di sini dilewatin banyak yang mau datang ke pantai lebih ke keluarga, dan ketika liburan jadi apa namanya kebutuhan kebutuhan apa si ruangan restorannya seperti apa sih gitu. Misalnya lebih ke buat family, jadi dia harus apa namanya lebih banyak kursi-kursi yang jumlahnya banyak ya, karena istilahnya kan buat family, dibanding yang cuman 2 kursi two seater atau cuman yang single seater aja gitu misalnya. Kalau misalnya pun kafe, berarti kan apa penyesuaian ya gitu, misalnya kafe ini buat siapa, apa namanya segmentasi pasarnya, apakah buat apa namanya mahasiswa, apakah buat pekerja, itu akan beda nanti apa namanya dari sisi kebutuhannya. Biasanya mahasiswa buat apa sih, oh buat apa namanya ngerjain tugas. Jadi kafenya rata-rata yang dibutuhin apa, oh berarti butuh apa, misalnya lebih butuh yang setiap meja ada colokan apa listrik segala macam, itu kan jadi apa namanya, jadi fasilitas yang harus dibutuhin ketika kalian tahu segmentasi pasarnya buat siapa. Akan beda misalnya buat pekerja, misalnya pekerja di daerah SCBD bisa dipakai buat meeting gitu istilahnya, jadi butuh ruangan-ruangan meeting yang apa namanya yang beberapa banyak yang bisa dibagi gitu istilahnya, ruangan meeting yang apa, yang misalnya buat berempat berdelapan, atau misalnya buat event kecil seperti itu. Jadi nanti apa namanya disesuaikan sama apa kebutuhan apa segmentasi pasarnya juga ya. Makanya tadi saya bilang nanti saya perbolehkan untuk apa namanya, untuk pindahin denah yang misalnya harusnya ada lokasinya di Bandung apa namanya, tapi kalian pindahin ke daerah kalian kan yang kalian lebih ngerti, jadi supaya nanti si ininya lebih beragam. Karena kalau misalnya saya sempat nanya ke apa namanya, ke yang apa dosen lain, kan nggak boleh mindahin ya, sebenarnya itu emang nggak boleh gitu istilahnya, cuman jadinya nggak beragam si isinya. Jadi istilahnya gini, ketika lokasinya kemarin ada kan pakai lokasi hotel yang di daerah Dago, di situ apa namanya biasanya juga bukan orang Bandung yang ke sana gitu istilahnya, jadi lebih ke pengunjung yang datang dari luar kota, ketika apa namanya ketika datang ke Bandung makan apa namanya makan tinggal di hotel situ dan makan di situ gitu istilahnya. Jadi kan akan sama yang lainnya ya istilahnya, kalau kita memasukin saya mau segmennya buat pekerja gitu istilahnya, tapi kan memang apa ya, emang areanya bukan buat pekerja karena kan dia di dago atas gitu istilahnya. Itu juga kan jadi permasalahan ya, kalau pekerja kan nggak mungkin lah istilahnya kayak apa namanya jam waktu istirahat yang cuma sebentar gitu, cuma 1 jam misalnya, dia harus apa namanya harus ke daerah sana, terus apa namanya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau saya bilang saya perbolehkan untuk pindahkan karena buat nyari segmen yang sesuai yang kalian mau gitu dari lokasi. Nah, saya nemu lokasinya di daerah apa namanya kayak tadi saya bilang dia dilewatin ketika jalur Pantura, jadi ketika apa namanya pada mudik istilahnya gitu istilahnya, dan apa namanya istirahat dari apa namanya dari perjalanan gitu misalnya. Jadi dia mengolah ruangannya buat yang emang istirahat gitu istilahnya, lebih lama apa namanya buat istirahat, karena butuh biasanya pertimbangan ketika istirahat dari perjalanan biasanya berapa lama sih buat stay di restorannya gitu istilahnya. Nah itu juga nanti jadi lebih beragam ya istilahnya kebutuhannya ya, yang saya dapat kalau misalnya saya perbolehkan untuk apa namanya mindahin lokasi. Gitu, segmentasi pasar buat siapa yang mungkin apa tadi saya juga udah bilang ya, dari segi apa namanya kalau misalnya ini menengah atas atau sampai atas sampai menengah ya istilahnya si segmentasi pasar, karena yang diminta ada spesial di restoran. Terus apa namanya kebutuhan ruangnya ada apa aja, nanti kalian udah mulai cari-cari tahu apa namanya kalau misalnya apa namanya
mau nyesuaiin, kan kemarin kan masih lebih rame buat yang corona ya, jadi rata-rata pada dimasukin juga apa namanya hubungannya sama corona. Cuman apa namanya nanti buat POT juga jadi harus ada penyesuaian. Kalau kemarin saya bilang kalau misalnya memang nggak apa namanya nggak harus, karena kan gini, luasan ruang yang dipakai untuk apa namanya penyesuaian sama adaptif sama COVID itu akan harus lebih luas ya istilahnya, sama apa namanya sama dari sisi bangunannya, jadi nggak bisa cuma setengah-setengah. Jadi interior itu cuma bisa ngebantu sedikit kalau misalnya bagian arsitekturnya nggak dirubah gitu. Jadi saya kemarin kita bikin yang standar aja, nggak terlalu banyak harus apa namanya adaptif ke COVID ya, karena apa agak PR juga untuk karena dari sisi sirkulasi, dari sisi jarak antara apa namanya antara kursi. Jadi harusnya yang kalau misalnya kita ngomongin efektivitas apa luasan ruang buat restoran misalnya kan ada hitungannya ya. Jadi misalnya kalau luasan sekian buat apa 30% itu biasanya buat dapur, 70%-nya buat tempat makan, area makan. Nah, itu kan jadinya ketika jadi kita masukin ke apa namanya? Efektivitas ruang kita hitung gitu ya. Harusnya berapa kursi, berapa seat untuk luasan sekian gitu misalnya. Tapi jadinya akan berkurang ketika ada apa namanya? Kita mau masukin ke apa namanya? Yang adaptif COVID ini ya gitu. Nah, biasanya kalaupun kemarin yang saya kasih contoh-contoh ada nanti di materi, kalau misalnya contoh-contoh itu akan memakai bagian apa luar dari bangunan, jadi nggak bisa hanya apa namanya buat efektivitasnya itu nggak bisa hanya dalam bagian dalam ruangannya aja. Jadi nanti mungkin itu pertimbangan kalau misalnya memang mau apa namanya mau mengusung tema adaptif ke COVID, mungkin harus dicek juga luasan ruangannya ya, apakah apa namanya apakah memadai apa enggak. Kalau enggak nanti istilahnya ketika kalian bikin jadi seatnya cuma bisa muat apa 10 gitu istilahnya, atau harusnya kan bisa lebih banyak gitu istilahnya. Jadi apa namanya dari segi kalau kita bilang kan ketika si klien kita nih misalnya kita punya proyek restoran, klien kita pengen apa namanya area restorannya itu bakal efektif buat penjualan, pasti sales ya yang diminta ya istilahnya kalau mereka selain apa namanya apa namanya si keuntungan dari apa makan itu kan pasti kan juga tempat ya. Kalau misalnya gini, ketika ada pengunjung yang apa namanya seharinya bisa 10 tapi cuma bisa terfasilitasi 5 gitu, berarti kan ya kayak loss 5 ya, jadi efektivitas ruangan itu kenapa dibutuhkan gitu. Jadi nanti timbangin lagi kalau memang luasannya baik, agak lebih bagus untuk apa namanya adaptif COVID bisa diterapin ya, tapi kalau enggak apa namanya mungkin enggak apa namanya jangan dulu mungkin ya, kita yang standar aja. Terus ini nanti cari juga apa standar kebutuhan ruang, contoh-contohnya aja sih ini nanti kalau buat apa namanya buat kalian yang harus dicari yang minggu ini kalian harus cari itu apa, karena kan udah nentuin juga restorannya sebenarnya walaupun belum sampai ke budayanya ya gitu. Karena apa namanya yang kemarin milih restoran udah bisa nyari-nyari standar kebutuhannya sama studi literaturnya apa aja yang mau yang mau dimasukin di desainnya. Terus apa namanya ini lebih ke tata letak meja kursi, biasanya suka ada ya ukurannya segala macam, cari tahu misalnya apa namanya berapa meter sih apa namanya ininya kebutuhannya. Nah ini seperti ini kalian cari tahu untuk fine dining, karena kan nanti kan lebih ke fine dining supaya tahu juga bedanya sama yang lain boleh dimasukin ya. Jadi ketika kalian bikin fine dining luasan umumnya itu sampai berapa meter persegi sih gitu dibandingin sama yang fast food yang lebih kecil ya istilahnya kalau buat apa namanya. Jadi lebih ke eksklusivitas istilahnya kalau fine dining itu ya. Karena kita nanti bakal lebih ke fine dining, jangan lupa ya. Misalnya ini juga apa namanya ketinggian segala macam apa namanya kalau kalian nanti bakal ada bar. Jadi jangan sampai nanti kalau udah nyari-nyari standar kebutuhan ruangnya tinggi idealnya, tapi nanti ketika didesain nggak dipakai. Jadi jangan lupa ini juga bakal dipakai terus buat nanti panduan kalian ketika ngedesain ya. Ini selain ini juga. Nah, nanti kalian baru sampai sini sih sebenarnya, sampai yang apa aja sih nanti pokoknya cari tahu tentang apa namanya si bahan-bahan yang yang harus dipakai ketika mendesain restoran fine dining atau cafe ya. Apa cari tahu kata-kata bisa gimana sih seatnya gitu. Apa namanya sirkulasinya baiknya kayak gimana, itu kan bisa cari-cari di apa namanya di buku-buku ya.
Nanti kalian bikin dirangkum itu per kelompok. Jadi nanti kan yang kemarin udah pada bikin kelompoknya mungkin yang harus sama ya. Jadi kalau misalnya saya minta, kalau misalnya bisa yang satu kelompok kemarin sama apa namanya si restoran-restoran, kafe-kafe, supaya nanti ketika kita ngebahas juga lebih enak ya. Jadi satu grup ketika asistensi saya bisa nyampein satu masukan yang bisa kepake sama semuanya. Kalau nggak kan jadinya agak beda ya, jadi yang kafe-kafe. Atau mungkin kalau misalnya pengen gini supaya kalian juga ilmunya nggak sebatas di restoran aja atau di kafe aja, mungkin kemarin ada 4 kan ya, satu kelompok mungkin boleh 2-2 kali ya kalau misalnya mau, 2 restoran, 2 kafe. Jadi minimal ada teman sharing yang di kelompoknya, sama kalian juga bisa punya dapat masukan ketika saya nerangin tentang misalnya kafe itu kayak gimana baiknya, restoran itu kayak gimana ketika asistensi. Nanti coba kalian pikirin apakah enak yang seperti itu atau yang mau sama aja. Nggak masalah ya, tapi yang penting jangan yang 3 kafe 1 restoran, jadi agak PR kan kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya 2-2 masih oke lah ya. Tapi ini coba terus nanti mulai cari tahu tentang si budaya yang mau diangkat. Misalnya udah mau ngambil lebih ke Minang, coba cari tahu sedikit tentang lokalitasnya ya. Kalau minggu ini lebih ke si tadi survei, bukan survei istilahnya, kayak lebih ke restoran tuh apa aja sih. Kalau yang kafe, standar kafe itu apa aja sih. Kalau misalnya yang lobby hotel, nanti ke bagian nanti hari ini pasti saya umumin ya, harus ngambil apanya. Kalau misalnya emang harus 3, yang lobby hotel harus standarnya apa aja sih, luasannya kayak gimana sih, di lobby hotel tuh ada apa aja sih fasilitasnya biasanya gitu. Nanti kalian udah minggu depan udah mulai cari tahu tentang lokalitas yang mau diangkat, sama mungkin udah mulai harus ngajuin survei ya. Di misalnya yang kemarin ketika kalian udah punya data literatur nih semua, oh di kafe itu kata-kata ada ini, nanti ketika kalian survei apa sih yang ketika di literatur sudah diterapkan kurang, misalnya oh ternyata kalau jenis yang rumah makan yang yang Padang harus ada ini, jadi ada masukan buat buat standarisasi kalian ya gitu istilahnya. Coba kita nanti mulai mulai cari tahu sejarahnya tentang si budayanya segala macam. Setelah yang kalian cari tahu literatur tentang standar si bangunan sama standar luasan ya tadi ya, yang kayak tadi yang saya kasih lihat sebelumnya. Nanti baru mulai ke ke sini, terus nanti mulai surveinya. Ini yang buat minggu depan. Jadi yang di awal kan saya minta lebih ke survei tentang pengertian restoran atau kafe atau lobby hotel itu sendiri. Contoh yang semester kemarin, 2 semester lalu kalau nggak salah. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang harus dikerjain di minggu ini? Ibu mau enggak? Mau tanya kan untuk minggu ini tuh berarti udah menentukan yang disurveinya apa aja kan Bu? Nggak harus jadi belum survei. Jadi gini, karena kan ini juga saya masih harus cross check lagi hari ini. Nanti saya kabarin nanti siang kan baru jam 1. Jadi kemungkinan apakah saya akan tanyakan apakah boleh cuma 2 fasilitas yang harus diambil, kayak tadi kan kemarin kita pilihannya paling banyak restoran sama kafe ya. Restoran sama kafe. Nah, apakah ini kan jadi sama aja kayak semester lalu jadinya istilahnya nggak ada perubahan, cuma nambah kafe aja. Apakah nggak apa-apa, atau misalnya harus misalnya ditambahin fasilitas lainnya, misalnya kalau saya bilang yang agak mirip sama kafe sama restoran lebih ke lobby hotel ya gitu istilahnya. Nanti coba saya kalau misalnya memang bisa cuma 2, berarti kan kalian istilahnya cuma kebagian 10-10 untuk restoran sama kafe aja. Nah, kalau misalnya nanti lobby berarti ada yang harus pindah ke pindah ke proyeknya di lobby hotel ya istilahnya kayak gitu. Nanti kita lihat dulu, nanti setelah ini saya kasih kabar, nanti kalau misalnya udah fix kalian langsung nyari tentang si studi literatur tentang si restoran, misalnya yang pilih restoran, yang studi literatur tentang kafe yang tentang lobby. Nah, nanti untuk yang survei itu gini, ini yang harus dicari tahu untuk minggu ini lebih fokus ke sini. Tapi udah mulai mikirin juga buat si budaya yang bakal diambil atau lokalitas yang bakal diambil. Jadi misalnya
mau ngambil tentang tadi Minang gitu misalnya, lebih ke restoran Minang, atau misalnya saya kafe tapi mau ngambil lebih ke Bali gitu. Jadi istilahnya udah mulai nyari-nyari apa namanya, nyari-nyari apa sih yang mau diambil gitu istilahnya. Tapi belum harus dibikin ya, yang tentang apa budayanya. Jadi baru yang harus dibikin itu lebih ke standarisasi tadi, pengertian tentang kafenya, pengertian tentang restoran, supaya kan lebih ngedalamin apa aja sih yang harus dibikin nanti ketika kalian mau bikin restoran. Oh, lobby hotel itu apa aja sih misalnya, fasilitasnya harus ada apa aja sih di dalamnya gitu, karena supaya punya bayangan ketika nanti kalian udah mulai survei gitu. Jadi ini apa pengantar istilahnya kayak misalnya tadi nyari tahu tentang oh ketinggian mejanya harus berapa. Terus misalnya buat apa namanya buat si kitchennya, kalau misalnya kitchen standarnya luasannya gimana sih untuk restoran fine dining. Coba cari tahu yang hal-hal seperti itu. Nanti ketika kalian udah mulai bisa survei minggu depan, kalau misalnya udah bisa ngajuin survei, bisa ke tempat langsung surveinya ke tempat restoran, coba dilihat apa sih yang kurang, apalagi kalau misalnya gini, apa namanya restoran yang mau diangkat apa namanya lebih ke Padang gitu misalnya, apa aja sih yang ada, pasti kan ada apa namanya, ada tambahan apa namanya dari yang kemarin udah di studi di kartu kalian, oh ternyata kalau misalnya di restoran Padang apa namanya kursinya harus kayak gini apa namanya, terus karena mereka apa namanya penyajiannya banyak apa banyak misalnya banyak minyak gitu istilahnya, oh berarti lantainya harus kayak gimana gitu. Jadi kan akan beda sama mungkin terkatur biasanya restoran lantainya harus bahan apa supaya supaya nggak licin segala macam. Ketika kalian studi ke tempatnya yang emang sesuai sama apa yang mau kalian ambil nanti, pasti ada ada tambahan pertimbangan tambahan. Nah itu yang kalian juga harus cari tahu ketika survei gitu. Apa namanya? Jadi apa nanti buat survei disiapkan untuk di minggu depan. Nanti kalau misalnya apa namanya kita sambil jalan apa namanya bikin surat surveinya, sama kan juga nentuin apa namanya mau ngambil budaya apa yang mau diangkat ya. Jadi minggu ini mah lebih ke yang tadi aja dulu apa namanya nyari tahu tentang apa tadi standarisasi ya. Jadi tapi ini per kelompok aja. Jadi nanti misalnya apa namanya kemarin kan udah berempat ya. Coba saya cek lagi. Ya. Kayak misalnya ini apa kemarin tuh udah bentuk kelompok benar. Itu. Misalnya kelompok 2 ya ini ya, ada Igit, Terin, Galuh, sama Asmahan, panggilnya Asma. Kasian banget Asma, Mahan aja ya, atau Fakri. Kalau Asma kasian kayak ini sakit Asma. Ada nggak ada ya? Fakri aja kali ya. Jadi saya berempat, apa namanya, udah tentuin kemarin itu Igit, Terin, restoran ya, restoran, Asma lebih ke ya. Sama satu lagi tadi Galuh. Kata-kata restoran kan ya istilahnya. Nah ini apa namanya berarti mulai nyari kelompok ini mulai tentang restoran, jadi kayak standarisasinya apa segala macam, jadi udah ngikutin kelompoknya aja ya. Jadi kayak ini kan ada Dekrit, Fahmi, Sayaf sama Raffi, ini rata-rata mereka votingnya apa kemarin Fahmi lebih ke kafe, berarti udah mulai nyari tahu tentang kafe ya gitu istilahnya. Kayak kelompoknya Rara sama Putri juga kafe. Nah, mulai cari tahu tentang literatur tentang kafe. Jadi apa namanya? Udah mulai apa namanya bikin yang kayak tadi saya kasih contohnya ya yang di PDF ini apa namanya tentang identifikasi si proyeknya tuh apa sih yang kita mau bikin. Oh, kita mau bikin restoran. Pengertian restorannya apa? Fine dining apa? Terus apa aja sih yang harus disediain ketika kita mau bikin fine dining gitu istilahnya. Apa aja sih yang ngebedain si fine dining sama restoran biasa gitu istilahnya. Terus apa namanya misalnya dari segi penyajiannya kah gitu. Terus dari gitu apa namanya dari segi apa jarak antara dudukannya kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya dia mau bikin kafe
Nah, kafe itu biasanya nyajiin apa aja sih? Ya biasanya nggak ada makanan berat, biasanya kata-kata makanan ringan yang gampang dihidangin, bukan yang jadi makanannya bukan yang harus dimasak dalam waktu lama istilahnya. Nggak ada kafe apa namanya yang nyajiin makanan Padang gitu kan istilahnya. Coba kalian cari tahu tentang pengertian tentang kafe itu apa. Jadi benar-benar ketika udah masuk ke apa namanya ke perancangan udah punya bayangan lebih detail tentang si kafe, tentang si fine dining restoran itu gitu. Atau mungkin yang lebih ke lobby hotel apa biasanya ada apa aja sih kegiatannya apa aja sih di lobby hotel itu gitu istilahnya. Terus udah gitu apa namanya fasilitas apa aja sih yang suka ada di lobby hotel biasanya gitu. Terus apa namanya dari segi apa ya dari segi luasan gitu istilahnya. Terus udah gitu apa namanya kalau buat lobby hotel pun yang saya nanti minta adalah yang bintang 4-5 ya. Jadi apa namanya buat kita harus nyari tahu tentang apa namanya luasan yang cocok buat 4-5 itu apa sih yang ada di lobby hotelnya, beda nggak sama di apa namanya di apa namanya di hotel lobby bintang 3 gitu. Yang lobby bintang 3 biasanya nggak ada kafenya atau cuman ada tempat duduk menunggu sedikit gitu. Tapi kalau misalnya di bintang 5 bisa ada lounge-nya, ada yang khusus buat apa namanya ada barnya, ada kafenya gitu istilahnya. Nah itu akan ada perbedaan. Jadi apa namanya mulai cari tahu tentang detail tentang proyek yang bakal kalian rancang istilahnya seperti itu. Terus apa namanya ini saya minta juga segmentasi pasar kemarin apa namanya dari standar ya, misalnya kalau misalnya kita ngomongin kafe itu biasanya buat siapa aja sih gitu, yang datang siapa aja sih, kan nggak mungkin anak-anak apa namanya SD datang ke sana gitu, biasanya kata-kata umurnya sekian, berapa jenis kelaminnya segala macam gitu. Nah itu apa namanya mulai dilihat juga. Terus apa namanya tadi standar kebutuhan ruangnya ada apa aja, terus apa namanya persyaratan ruangnya, terus tadi juga apa namanya ukuran ya, ukuran tata letak meja, terus apa namanya si ketinggian meja dan lain-lain. Jadi apa yang kalau bisa lengkap ya, ini kan nggak terlalu lengkap di bagian standarnya ya. Jadi coba kalian cari tahu yang lebih lengkap lagi supaya bisa apa namanya ngebantukan ketika udah mulai ke desain. Itu sih. Tadi ada yang lagi ya. Gitu. Udah ada apa namanya udah lumayan ngerti nggak yang diminta. Jadi minggu ini mah kalian udah bikin per kelompok sesuai sama kelompok yang udah kalian pilih. Kata-kata misalnya restoran tentang restoran, yang kafe tentang kafe, tapi mungkin yang apa namanya nunggu sampai jam 2 kali ya hari ini ya. Apa namanya soalnya kan saya mau tanya dulu, tapi kalau misalnya harusnya sih nggak masalah karena kemarin maksimal tiga bangunan, fungsi bangunan yang berbeda ya istilahnya. Kalau 2 harusnya sih nggak masalah ya kalau misalnya ini. Jadi kalau misalnya udah dimulai juga boleh. Terus supaya apa namanya udah mulai cari-cari sama udah mulai mikirin itu sih lokalitas yang mau diambil. Itu ini ada Azra mau nanya apa? Boleh Azra? Mau nanya Azra atau Asila panggilan? Azra. Enggak, Azra, oke. Kan kalau kafe itu dia masuknya ke salah satu klasifikasi restoran. Terus berarti untuk standarisasinya dia tuh kurang lebih sama kayak restoran atau ada bedanya, Bu? Biasanya coba saya cari karena kan beda tempat duduknya. Kafe itu biasanya gini, dari sisi penyajian menu makanannya akan beda sama yang disebut sama restoran. Itu ada bedanya. Coba cari di literatur itu pasti ada. Jadi kalau restoran kan lebih makanan berat ya rata-rata ya. Kalaupun kafe biasanya kalau kalian juga perhatiin kafe itu biasanya makanannya lebih ringan ya. Biasanya yang disajiin lebih ke cake, terus lebih ke coffee, terus dia nggak akan butuh dia nggak akan bikin makanan yang berat istilahnya kayak cara masaknya lama gitu istilahnya kayak misalnya dia ada roasted chicken segala macam dia biasanya nggak akan ada gitu. Nah itu juga dia pertimbangan tempat duduk juga biasanya beda ya karena kafe biasanya lebih buat duduk-duduk lama dan segala macam gitu. Ada perbedaannya kok dari segi luasannya juga luasan duduknya ya kayak misalnya seatnya juga beda-beda. Kalau misalnya makanan kan restoran lebih ke dia nggak akan ada tempat duduk yang kayak sofa misalnya. Kalau biasanya ya kalau misalnya yang standar yang fine dining ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, kalau di Indonesia kan kayak misalnya dia kayak kalau misalnya kita nyari tahu contoh kayak kalian lihat di di restoran-restoran yang kayak ada sofanya gitu biasanya itu memang ada restoran dan kafe, jadi istilahnya bukan full restoran dan bukan fine dining
Jadi nanti kan perhatiin untuk nyari literatur sama nyari apa namanya studi buat referensinya juga carinya yang emang fine dining ya. Jadi jangan yang istilahnya gabungan, karena kalau di Indonesia kan masih mix sih antara si apa namanya dipakai restoran itu buat tempat nongkrong, buat tempat duduk, buat ngopi istilahnya seperti itu. Nanti carinya yang kayak mungkin yang di hotel yang emang dia apa namanya proper gitu istilahnya kayak buat makan. Terus apa namanya biasanya juga nyajiinnya juga apa namanya ada dessert, ada apa ada appetizer, ada apa main course, ada dessert gitu istilahnya. Itu pasti biasanya kayak gitu kalau yang buat fine dining. Nah, itu juga bakal ngebedain sama restoran standar biasa. Nanti kan juga cari tahu akan namanya dari sisi apa ya? Dari sisi tadi tempat duduk kan juga udah kelihatan ya kalau misalnya fine dining dia butuh yang luasan lebih luas. Kafe juga dia beda. Biasanya tempat duduknya yang kayak gimana sih yang dipakai di kafe gitu. Nanti Azra bisa cari-cari tahu di apa di Novotel atau mungkin di Time Saver ya. Istilahnya ada bedanya pasti apa namanya dari sisi seatnya juga istilahnya kayak gitu. Kalau kalian apa namanya mungkin karena kan fungsinya beda ya gitu istilahnya. Kalau restoran itu lebih buat makan, kafe kan lebih buat duduk-duduk apa namanya apa ya istilahnya. Biasanya kata-kata buat ngopi, buat lebih santai ya istilahnya akan beda gitu. Nanti pasti bisa nemu bedanya sih Azra kalau misalnya Azra cari tahu apa namanya di literatur ya gitu. Nanti mulai dicari aja sama Azra sama yang kelompok kafe sama ukuran-ukurannya itu pasti ada bedanya. Dari sisi nanti kitchennya juga pasti beda karena penyajian makanan yang disajiin juga beda. Itu Azra cukup ini ya. Berarti Bu nanti kalau misalnya pas kita buat cari survei kafenya itu kita harus cari yang si kafenya emang udah nerapin adat yang kita mau atau boleh karena general? ini untuk yang ada tuh nggak ada ya sebenarnya ya si budaya yang itu gini. Kalau misalnya kita mau cari bakal akan susah ya buat kafe istilahnya. Kalau misalnya buat restoran juga agak susah juga kan nggak semuanya pakai ya istilahnya. Jadi sekarang gini, istilahnya kalaupun apa namanya survei lebih kita ambil survei lebih ke fasilitasnya, lebih cari tahu tentang apa kebutuhan apa namanya pegawainya, istilahnya lebih ke data-data apa ya data-data fisik ya istilahnya. Tapi kalau misalnya lokalitasnya itu nanti yang bakal kamu masukin ke dalamnya gitu. Kayak jadi makanya tadi saya bilang cari literatur yang banyak soalnya nanti butuh buat pertimbangan ketika ngedesain gitu misalnya. Jadi kalau makanya tadi studi literatur yang apa yang standarnya kayak gimana sih buat restoran. Tapi nanti ketika kamu masukin budaya akan berubah ketika kamu mulai survei kan gini, ketika kamu survei dapetnya seperti ini. Tapi saya nanti mau masukinnya lebih ke apa namanya budaya Padang nih gitu misalnya. Apa aja sih yang ada di Padang gitu. Nanti kamu cari misalnya harus cari tahu mungkin dari dua restoran, dari restoran Padang sama restoran fine dining supaya tahu dua-duanya istilahnya apa namanya sebagai nanti kamu jadiin satu istilahnya kan kayak seperti itu ya. Karena restoran Padang misalnya ambil sederhana gitu atau mungkin apa Padang Merdeka kayak kamu ambil di situ buat sebagai contoh sebagai acuan gitu istilahnya. Tapi kan itu apa namanya bukan tipenya bukan yang fine dining yang sederhana ya. Tapi kalau misalnya Padang Merdeka kan agak lumayan lebih mulai apa namanya lebih mulai ada mengacu ke arah fine dining ya. Kalau misalnya kalian lihat ada Marco yang di Jakarta kalau nggak salah itu lebih cara penyajiannya lebih ke arah fine dining kalau misalnya walaupun dia tempat duduknya enggak ya gitu. Kalau misalnya dia tuh sebagai acuan aja sih gitu. Nah itu nggak apa namanya kalau misalnya nggak ada, misalnya kamu mau ngambil restoran yang emang nggak ada apa ya, yang agak susah buat jadiin contoh di kafe. Kalau kafe kan emang nggak ada ya, jadi nanti mungkin apa namanya cuman sebagai lokalitasnya itu nggak dari sisi makanannya kalau kafe, karena kan kalau kafe standar makanannya gitu istilahnya. Kalau mau ngomongin kita, ya udah saya mau bikin kafe Padang gitu misalnya. Tapi apa makanannya saya mau nyesuaiin sama menu-menu yang ada di Padang. Berarti harus nyari tahu tentang. Berarti kan harus bikin menu baru nih istilahnya kayak misalnya apa aja sih buat apa namanya snacknya orang Padang tuh makannya apa aja sih gitu istilahnya. Mungkin dia harus kayak gitu ya, akan beda sama standar kafe. Misalnya kalau kafe paling cuma ada apa sih cake, terus ada apa namanya ada kopi gitu istilahnya. Nanti kalau misalnya apa namanya saya mau ngambilnya yang lebih ke Padang, di Padang ada kopi apa nih gitu, mungkin bisa dimasukin gitu istilahnya. Jadi ini kayak create apa ya, membuat kayak seperti kan jadi entrepreneur buat bikin restoran atau kafe yang kalian mau gitu istilahnya. Jadi di sini apa namanya nggak gitu terikat sama brand karena istilahnya kita ngebebasin bisa bikin brand sendiri
karena kalau ini apa namanya istilahnya kita jadi kalau misalnya ada brand kan ada yang harus apa ya, ada yang harus niket istilahnya kalau misalnya kalian mau bikin Starbucks nih, tapi saya mau masukin Starbucks mau masukin apa namanya ini Bali misalnya lokalitas Bali, kan Starbucks punya apa ya, punya brand identity yang nggak bisa kita utak-atik gitu, kita nggak bisa bebas, makanya di sini kita nggak pakai brand, kan bisa bikin brand sendiri, apa namanya menu juga misalnya bisa ngambil dari apa namanya dari yang contoh-contoh yang ada gitu, terus penyesuaian sama apa namanya apa yang kalian mau bikin restoran sama kafenya gitu. Jadi istilahnya kalian kayak bikin apa ya, bikin batasannya cuma yang emang namanya nanti penyesuaian sama si batasannya dari si apa pengunjung dan lain-lain ya, sebenarnya itu aja sih. Jadi apa namanya bedanya sama merancang tiga, kalau merancang tiga kan keikat sama brand ya, kita harus ngikutin apa aja yang ada di brandnya. Jadi kalau di merancang 4 ini yang diminta itu lebih nguatin lokalitas sebenarnya gitu. Makanya banyak harus riset apa tentang si makanannya, tentang gimana penyajiannya gitu istilahnya. Di apa namanya di apa di dibandingkan bukan disandingin sama si standarisasi gitu. Jadi ketika kamu mau bikin restoran Padang, kamu punya ada lokalitas yang mau diangkat nih, budaya mau diangkat, tapi ada dibentukin sama si fine dining. Oh, fine dining itu harus kayak gini-gini gitu. Berarti ada yang harus penyesuaian ketika kalian mau bikin desainnya gitu. Kayak misalnya mau bikin kafenya kafe yang standar biasanya, tapi saya mau masukin apa namanya Aceh nih, budaya Aceh. Oh, saya masukinnya kopinya kopi Aceh, makanannya makanan Aceh. Jadi kayak bikin lokalitasnya ada di makanannya, ada di apa namanya nuansa interiornya gitu. Jadi semua dimasukin ke kan gue bikin desainnya itu gitu. Itu sih. Jadi agak lumayan ngerti kan nih maksudnya. Jadi bedanya sama yang sebelum-sebelumnya di sini kan dibebasin buat apa namanya ngambil lokalitas dan bikin kafe sendiri istilahnya. Kalau nanti kan di tugas akhir kan itu bakal nggak ada lagi nih misalnya. Kalau misalnya kalian mau bikin misalnya Toyota, berarti harus cari tentang bikin identity-nya segala macam. Terus kalau misalnya mau bikin Starbucks gitu, berarti kan harus cari tentang Starbucks-nya. Kalaupun mau bikin hotel gitu misalnya, kalau mau hotel chain gitu, istilahnya kayak Mercure, kayak misalnya apa namanya Saint Regis gitu istilahnya, mereka kan udah punya corporate ID sendiri, udah punya image sendiri yang kita harus tuangin ke desain. Nah kalau di sini kalian jadi kayak mau bikin lobby hotel, saya mau bikin lobby hotel ya yang punya kamu gitu istilahnya, yang punya saya mau masukin lokalitas budaya Sunda nih ke hotelnya gitu istilahnya. Nah itu yang bakal lebih dilihat dari sisi apa namanya tugas ini gitu istilahnya, lokalitas yang mau diangkat gitu. Kekuatan apa namanya konsep kalian ketika nerjemahin lokalitas ke dalam interior gitu. Itu sih. Jadi apa namanya anggap kalian sebagai entrepreneur ya, mau bikin kafe sendiri dengan apa lokalitasnya mau diangkat gitu. Jadi bukan hubungannya nggak sama apa namanya nggak sama brandnya istilahnya. Jadi kalaupun nanti mau ngambil, saya mau contohnya coffee shopnya mau ngangkat lebih apa namanya dari segi menu, dari segi makanan, mau ngikutin punya Starbucks nih, tapi nggak usah ngambil si apa namanya warna hijaunya Starbucks, logonya Starbucks itu nggak usah. Jadi lebih ambil dari sisi menunya aja, misalnya mau ngambil supaya lebih mudah ya. Oh dari sisi flow activity pekerjanya, misalnya pagi-pagi jam berapa dia mulai opennya segala macam, itu yang diambil sebagai referensinya. Tapi nanti kalau misalnya dari segi brandnya kita nggak ambil gitu. Nah, lumayan ngerti nggak maksud yang dimaksud yang di merancang 4 ini? Ibu, makasih Bu. Sama. Kalau misalnya itu udah sih paling, jadi nanti kalian udah mulai bisa ya, mulai apa namanya restoran sama itu dulu kafe, mungkin yang lobby kalau ada yang misalnya ada yang mau milih nih boleh ya, tapi harusnya kalau 2 aja juga nggak masalah. Coba tanyain lagi kalau misalnya hanya 2. gitu aja sih, paling ada lagi nggak yang mau tanyain? Tak mangga dikit. Pakai standar aja yang kayak bikin PPT gitu. Nggak usah A3 sih. Apa namanya dibikin format PPT. Kayak biasanya kalian bikin ini sih. Standar tetap. Soalnya saya nggak nulis ya. Cara apa namanya penyampaiannya. Wait, coba cek dulu. Oh ya, nggak ditulis sama saya.
Nanti dibikin format PPT aja ya, saya tambahin formatnya PPT. Jadi nanti bisa langsung di apa namanya di presentasiin ketika nanti apa namanya udah masuk ke lokalitas ya. Jadi nanti mungkin ini bakal kalian presentasiin ketika nanti apa namanya nentuin apa udah ke konsepnya ya. Terus dulu. Ini saya kasih due date-nya sampai 2 minggu lagi ya. Maksudnya yang penting kalian masih nyari karena kan masih apa namanya masih ayo PowerPoint. Masih due date sampai minggu depan. Jadi apa namanya kalian ada waktu buat takutnya nanti ada perubahan dan lain-lain. Tapi udah mulai dicari ya dari minggu ini ya supaya minggu depan udah bisa mulai survei. Nah, ya. Sip. Jadi gitu aja kayak yang tadi kasih contoh-contoh ya. Apa namanya si filenya dibikin kayak format PowerPoint. Ini contohnya saya kasih lihat aja ya contoh. Ini kemarin yang mahasiswa yang semester ini semester 2 semester lalu kalau nggak salah. Jadi apa namanya dia nemu site plan-nya di daerah Karawang gitu kalau nggak salah ya. Jadi yang dilewatin sama apa namanya jalur pemudik, makanya dia ini terus dia mau bikinnya juga karena restoran Sunda ya. Dia lebih ngambil apa namanya apa aja sih yang mau dia ambil, lebih ke apa namanya lebih ke alamnya kalau nggak salah itu lebih ke ini. Makanya dia kemarin izin apa namanya buat konstruksi bangunannya nggak dirubah, tapi dia apa namanya dikasih bukaan-bukaan gitu. Jadi istilahnya dinding bukan dinding konstruksinya ya istilahnya. Walaupun sebenarnya kan gini, yang tadi saya bilang kalau misalnya nih apa namanya sebenarnya kalau bangunan yang aslinya kan dia pasti penyesuaian sama si lingkungan sekitarnya. Nah kalau dia ketika di sini dia menyesuaikan sama lingkungan sekitarnya karena kan di sini apa namanya emang area apa namanya sawah dan lain-lain ya. Jadi dia kayak dia bikin bukaan dan lain-lain gitu. Jadi penyesuaian ketika ke site plan-nya dari sisi bangunannya. Walaupun sebenarnya kita nggak gitu boleh banyak ngutik arsitektur ya gitu. Nanti coba diperhatiin lagi apakah memang boleh gitu. Oh, kemarin akhirnya saya kasih karena apa namanya sekitarnya juga ketika pertimbangan lihat site plan-nya sekitarnya nggak ada bangunan lain, terus emang luasan tanahnya juga apa luas, jadi diperbolehkan untuk dia buka si dindingnya, tapi yang bukan dinding konstruksi. Tapi biasanya tuh nanti efeknya nanti gini, kalau kita sebagai interior kan sebenarnya nggak boleh segegabah itu ya, kita mau bikin apa namanya dinding batanya kita hapusin gitu sih. Itu pasti ada hubungannya kan sama bagian apa konstruksi ceiling dan lain-lain ya. Jadi nanti mungkin pertimbangannya itu juga sih. Contohnya yang dia bikin. Jadi apa namanya nggak semuanya yang boleh saya buka kemarin, cuma bagian depannya aja. Itu contoh-contohnya, terus ada yang lebih ke ini sih, ke konsepnya mungkin ya, yang identifikasi. Oh, yang ini sih yang kemarin lumayan lengkap. Yang kelompok Italia, yang mahasiswanya Bu Vika. Dia apa nyari tahu tentang Italinya lebih detail ya, jadinya apa namanya ngebantu tugasnya juga kan, karena apa namanya buat kalau kemarin kan boleh internasional ya gitu misalnya. Karena nanti harus carinya benar-benar lokalitas. Bedanya itu juga sih yang buat semester ini sama semester lalu. Kalau yang semester lalu boleh mix ya antara internasional restoran sama yang lokal restorannya gitu istilahnya. Ya apa namanya formal restoran, kita lebih ke spesialitas restoran karena ngikutin dari salah satu makanan tertentu ya. Terus makanan yang disediain apa aja itu juga dimasukin. Terus ini kayak apa namanya dia juga cari tahu apa namanya sebelum restoran dibuka apa aja sih yang harus dilakuin. Jadi ini kan nanti bakal dibuat acuan kalian ketika tahu aktivitas apa aja sih gitu yang harus ada gitu. Karena nanti ketika kalian apa namanya tahu kegiatannya itu akan muncul namanya ruangan apa fasilitas apa sih yang dibutuhin, misalnya kayak kemarin ketika ada apa namanya ketika apa namanya mahasiswa nggak ngecek apa aja sih yang harus ada gitu istilahnya, apa namanya dia apa namanya sampai lupa ketika apa namanya buat ruang tunggu buat ketika
restoran penuh gitu, misalnya buat apa namanya sih, kalau misalnya kita bilang itu misalnya waiting list ya kayak gitu-gitu. Jadi itu kan jadi kayak kita bakal lihat ketika kita apa namanya survei, ketika kita apa namanya, ketika kita sedang ada di apa namanya di restorannya, kita bakal tahu apa aja sih yang terjadi di restoran itu gitu. Jadi ketika di situ dibutuhin apa aja sih gitu. Oh, berarti butuh apa namanya kursi buat nunggu misalnya. Terus kemudian apa namanya ketika di dalam gitu istilahnya, apa namanya ketika apa namanya si keluarga misalnya ada anak-anak gitu, oh berarti kebutuhannya apa nih restorannya gitu istilahnya, apa namanya tempat toilet buat anak kah, buat apa namanya kebutuhan apa nih yang buat anak-anaknya misalnya gitu istilahnya. Jadi nanti itu bakal muncul ketika kalian survei ya, ketika kalian lihat apa namanya ngambil dari referensi, kalau nggak contoh studi presiden atau studi perbandingan ya, studi banding yang kalian mau cari gitu istilahnya. Kalian lihat dari situ juga. Terus ketika restoran tutup apa aja sih yang harus dilakuin gitu. Itu kan dapat ketika kalian wawancara nanti sama si pegawainya misalnya, tutup harus apa aja sih gitu yang dilakuin, misalnya apa namanya dari sisi bersih-bersih, terus apa namanya buat sampah. Oh, sampah berarti harus dibuang lewat mana nih, kan nggak mungkin lewat depan gitu istilahnya segala macam. Jadi nanti selain ada sirkulasi si aktivitas apa namanya manusia itu ada pengunjung, ada pemilik, ada pekerja ya istilahnya. Terus kemudian juga apa namanya ketika ini kan kalau kemarin di merancang 3 sirkulasi barang ya istilahnya, barang yang datang sama barang keluar gitu istilahnya kayak gitu. Nah kalau di sini lebih apa namanya ada banyak ketika apa namanya bahan makanan datang, terus kemudian bahan makanan itu diproses, terus kemudian itu disajikan, terus kemudian ketika selesai dia harus pasti ada sampahnya. Itu kan jadi ada alur aktivitas si bahan makanan ya istilahnya, ada itu juga. Terus nanti juga selain manusia bahan makanan itu kan berarti kan juga termasuk troli dan lain-lain ya. Terus ketika penyajian dari penyajian dari si chefnya nyampe ke waiternya, terus ketika di serving itu pasti ada alur aktivitas juga yang dibutuhin, misalnya ada tempat buat buat waiting line makanannya gitu istilahnya kayak gitu. Itu juga nanti kan harus cari tahu bikin simulasinya kayak gimana gitu, seperti itu ya. Terus peralatan dapurnya yang dibutuhin apa aja. Tapi karena ini sudah mulai fokus, jadi ketika di awal sudah tahu dia mau bikin apa, jadi mungkin udah mulai udah bisa menentuin ya peralatan dapurnya, karena kan beda-beda ya. Kalau misalnya buat makanan Padang mungkin nggak akan butuh grill, kayaknya dia nggak ada grill kan ya, atau ada ya ayam bakar ada ya, misalnya dia nggak butuh gitu misalnya oven, karena kan kita nggak baking ya gitu istilahnya. Berarti apa yang dipakai hanya ini kan kalau Italia kan dia pakai buat breadnya ya gitu istilahnya. Nah kalau misalnya nanti udah mulai detail, mungkin nanti kita bakal masukin ketika udah masuk ke pendekatan budaya yang kita mau ambil ya, lokalitas apa yang mau kita ambil. Terus ini ekonomi. Nanti kalau saya minta jangan jangan hanya ini ya, jangan hanya copy paste gambar gini, kalau bisa kayak kasih keterangan, jadi supaya kan juga ngebantu kan ketika nanti bikin gambarnya ya. Jadi kayak gini kan agak PR, nanti mana berapa ya ukurannya gitu, harus standarnya gitu. Kalau bisa langsung dibikin tabelnya, jadi standar tempat duduknya harusnya berapa kali berapa, terus jarak antara kursinya berapa, terus ISO-nya harus berapa gitu, buat si waiters lewat gitu istilahnya. Jadi supaya kalian juga punya kesimpulan, jadi nggak hanya gambar-gambar ditempel. Jadi ketika kalian bikin denah juga langsung, oh ya kemarin lihat ada lebih langsung ada detailnya gitu, jadi langsung ada pointernya ya, supaya gampangin kalian juga. Jadi nanti ini yang kalian bikin nggak cuman jadi kalian bikin aja, jadi kayak nggak guna gitu kalau misalnya istilahnya gini, informasinya nggak jelas gitu istilahnya. Kalau misalnya kayak kan kamu harus baca lagi ini apa sih maksudnya gitu. Kalau bisa langsung kalian simpulin ya gitu. Jadi untuk fine dining ukuran mejanya harus sekian, terus jarak antara dudukannya
kata-kata sekian minimal, jadi kan nanti kan bikin desain juga langsung dapat ya, nggak harus baca-baca satu-satu lagi kayak gini. Untuk meja yang round misalnya berapa, untuk meja kotak berapa gitu. Istilahnya ketinggian berapa. Kalau ini kan apa namanya isinya PR ya. Ini juga apa dalam inches segala macam tapi nggak jelas juga gitu ya. Kalau bisa bikin detailnya aja langsung buat kalian juga sebenarnya kan. Jadi ini kalian bikin buat kalian ngebantu sebagai apa ya? Sebagai referensi nanti ya. Gitu, terus lagi ya, ini elemen interior, ininya ya udah masuk ke apa? Keamanan juga bisa. Ini apa namanya? Jenis layout dapur restoran. Terus ini udah masuk ke ininya apa namanya? Lebih ke fokus ke apa yang mau diambil ya. Tapi nanti ini masih nanti, jadi kayak nentuin dulu apa namanya? Nanti budaya apa yang mau diangkat, baru nanti mulai survei, nanti yang dimasukin apa aja sih gitu. Yang harus cari apa sih struktur organisasi, terus apa namanya job desk-nya ngapain aja, kegiatannya nanti apa aja. Nah, saya bikin analisis aktivitas di ketika datang jam berapa, terus apa namanya apa aja. Nah, ini nanti akan ada kebutuhan fasilitas yang harus dicari tahu ya gitu. Ini mungkin nanti minggu depan baru saya share apa namanya apa aja harus cari, karena kan belum mulai survei juga ya. Sirkulasi pengunjung apa aja, diperhatiin ketika kalian datang, apa aja yang dilakuin gitu, ini apa aja yang dibutuhin, terus tiba-tiba apa namanya butuh kamar mandi kah gitu istilahnya, karena kan ini apa namanya ketika makan terus kamar mandi misalnya, ketika jam sholat butuh ada musola gitu, ini kan akan muncul ya ketika kalian apa namanya ngelihat perhatiin apa aja sih yang dilakuin sama si pengunjung. Terus daftar menu yang buat diambil. Nanti kalian juga boleh compile ya, misalnya apa namanya saya maunya menunya apa aja gitu, itu nanti bisa dilihat apa namanya bisa dibikin sendiri ya istilahnya. Jadi benar-benar kayak kalian mau bikin restoran sendiri sebenarnya. Ini apa namanya dia apa namanya ngambil beberapa contoh restoran ya. Saya juga mintanya nggak cuma satu, jadinya kalau bisa 2 restoran. Kalau misalnya kalian tadi saya bilang kalau misalnya mau fine dining, cari restoran yang fine dining. Terus kalau misalnya mau ngambil lokalitas misalnya budaya Aceh nih, cari restoran makanan Aceh ya, jadi supaya tahu juga apa aja kebutuhan. Jadi ketika kalian apa namanya dapat data dari dua tempat gitu istilahnya. Nanti ini apa namanya, ini udah masuk ke analisis ya. Ini masih minggu ketiga atau keempat kalau nggak salah analisis. Itu aja sih. Nanti mungkin kalau misalnya butuh saya share contohnya, cuman saya tuh kadang-kadang kalau kemarin saya share jadi suka pada copy paste dari contohnya. Jadi kalau misalnya saya mungkin apa namanya pointer-pointernya aja apa yang cari kali ya, supaya nggak lupa apa aja. Kayak jadi apa namanya misalnya cari tahu tentang klasifikasi restoran atau klasifikasi kafe, terus misalnya juga nextnya ini selanjutnya studi ergonomi gitu, ergonomi buat restoran, buat apa namanya kafe, terus apa namanya standarisasi restoran kitchen buat di restoran, fine dining itu apa, standarisasi buat kafe itu apa gitu. Ini itu nanti saya kasih list-listnya ya. Udah paling itu aja yang mau saya share hari ini. Ada yang mau nanya nggak? Aman ya? Itu aja paling, nanti mulai cari-cari studi literatur ya minggu ini. Nanti saya kabarin nanti siang untuk apakah memang boleh cuma 2, kalau misalnya harus hotel nanti mungkin kalian harus ada yang pindah ke hotel. Kalau nggak ada yang mau, nanti kita coba cara yang demokratis buat menentuin siapa yang harus pindah ke objek lain ya gitu istilahnya. Itu aja paling. Aman ya semuanya, nggak ada yang mau tanyain lagi? Paling itu aja, nanti kita ketemu lagi minggu depan, nanti saya kabarin nanti siang. Terus kalau ada yang punya masukan buat gimana cara nanti asistensi, boleh japri ya ke saya ya. Saya lagi masih nyari-nyari gimana sih cara yang paling enak dan nggak berat buat kalian juga, karena kan kalau misalnya kalian sharing satu-satu, biasanya ada yang kadang-kadang mahasiswa lagi lokasinya lagi nggak bisa sharing gitu, misalnya nggak pakai komputer atau nanti mungkin bisa ngikutin cara Bu Ana, di share di di folder Google Drive ya.
Cuman apa namanya, cara apa ya, kadang-kadang kan juga kalau misalnya ada yang mau share langsung gitu istilahnya, itu yang saya pengen bisa coret-coret langsung, itu yang ada PR sih kalau misalnya dari CAT-nya langsung ya gitu istilahnya. Kalau misalnya apa namanya kan gini, kadang-kadang kan perubahan kan gini, aduh harus di PDF-in dulu lah gitu segala macam gitu, harus di-upload lagi gitu. Kalau misalnya kan share CAT terus langsung di apa namanya, di apa ya, dikomenin di situ kan kayaknya lebih cepat ya gitu istilahnya. Kenapa Agatha ada apa? Ada mau komen? Boleh. Ibu kemarin waktu itu kan sama Bu Ilen. Bu Ilen. Terus Bu Ilen itu kalau kita itu nggak sempat presentasi itu disuruh buat video gitu, Bu. Jadi kayak misalkan hari ini tuh nggak sempat presentasi. Ngasih jadi, apa namanya? Ini ya, apa namanya, kalau nggak sempat isinya asistensi gitu. Bu Ilen itu naruh Bu Ilen itu kalau misalkan nggak sempat presentasi hari ini, Bu Ilen buat kayak slot di Zoom gitu disuruh buat video sendiri, Bu. Jadi nerangin ini ya, nerangin layoutnya misalnya, kalau nggak lagi asistensi tampak, nerangin tampaknya gitu. Tampak, gambar tampak atau itu. Iya. Oke, kalau misalnya mau sih boleh ya, kalau misalnya ini, jadi nggak kalau misalnya nggak sempat, kenapa? Hilang Agatha. Kalau memang itu jadi pertimbangan, boleh ya kalau misalnya nggak ngeberatin. Kalau saya sih segala macam cara yang emang ngebantu buat istilahnya perkuliahan online, karena kan emang agak PR ya, kalau misalnya offline kan saya bisa langsung di meja, kalian misalnya ngasih tahu apa aja sih yang harus diganti gitu, misalnya dikerjain gitu, dan di tempat juga, jadi progresnya juga kelihatan ketika satu hari itu misalnya kita pertemuan 3 jam, dari awal sampai akhir itu bisa masih kelihatan gitu istilahnya. Kalau ini kan jadi istilahnya gini, ketika saya kasih masukan sudah gitu diubah apa enggak juga kadang-kadang juga miss ya gitu istilahnya segala macam gitu. Terus catatannya karena kan hitungannya by words doang biasanya, kalau enggak PDF dicoret-coret gitu istilahnya kayak gitu doang. Nanti mungkin kalau misalnya ada cara yang enak, misalnya tadi kalau misalnya kayak Agatha bilang ya udah kalau misalnya ini saya saya ngasih tahu misalnya saya kayak gimana nih gitu istilahnya, saya kasih komen gitu istilahnya, itu nggak apa-apa sih, boleh juga. Jadi segala macam yang emang bisa ngebantu buat proses asistensi boleh ya gitu. Karena kalau misalnya kayak kemarin cuman gini yang saya rasain, kalau misalnya kemarin kayak mahasiswa sharing itu kan enaknya langsung ya, apalagi langsung di chat-nya. Cuman saya tuh nggak enaknya saya nggak bisa langsung nggak bisa langsung coret-coret di di sininya. Kalau di Zoom kan sebenarnya bisa ya. Cuman kan Zoom itu terbatas cuma 40 menit kalau nggak salah ya. Itu aja sih PR-nya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau nih, kita pakai Zoom, karena kan kita grupnya beda-beda nih. Kalau misalnya saya bisa langsung, kan juga bisa langsung coret-coret di tempat ya istilahnya. Kan bisa ya kalau misalnya di Zoom mah gitu. Kalau di sini kan saya sharing screen, saya coret-coret nggak bisa kan. Gitu. Itu sih yang agak PR. Kalau misalnya mau, memang nanti kalau mau kita bikin, kalau pas lagi udah masuk ke asistensi, kan toh kita memang dibagi 15 menit, jadi mungkin bisa bolak-balik join Zoom ya gitu. Itu sih kalau mau ya, mungkin lebih enak mungkin ya, jadi kan bisa share screen, saya bisa langsung komenin di komenin di gambarnya. Jadi nanti mungkin tiap 40 menit kan kita satu grup ya, jadi harusnya sih cukup ya waktunya. Jadi nanti tiap ini ganti lagi gitu. Mungkin itu sih, nanti coba kita lihat. Kita coba dulu nanti pas lagi udah mulai asistensi. Kan masih belum, nanti asistensi itu biasanya mulai di minggu ke berapa ya, yang mulai zoning blocking ya. Mungkin yang masuk zoning blocking itu nanti kita udah mulai presentasi ke kelompok. Asistensi ke kelompok. Itu aja, nanti coba saya saya compile semua masukannya. Jadi nanti apapun, misalnya kalau misalnya mau ada yang mau submit di Google Drive, saya bikinin Drive-nya. Mau dibikin video boleh, kalau misalnya hari itu nggak sempat asistensi misalnya, buat mempermudah, kalaupun misalnya
Kalau kemarin itu kan saya perbolehkan by WhatsApp ya. Cuman jadinya saya nggak gitu, apa namanya, kadang-kadang tuh kalau di WhatsApp kan gini, apa namanya, saya nggak sempat buka pada saat itu gitu misalnya, apa namanya, karena kalau saya buka nanti saya lupa, karena kan sering banyaknya WhatsApp kadang-kadang gitu, apa namanya, lupa tadi udah dibalas belum ya gitu, misalnya saya belum sempat apa namanya, lihat apa, ngecek denahnya atau ngecek tampaknya gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi apa namanya, ketika itu udah lewat 3 hari gitu, istilahnya takutnya seperti itu. Jadi mungkin apa namanya, enaknya memang di apa, di drive yang saya bisa, kalau misalnya memang nggak bisa asistensi saat itu gitu kan, submit di drive, saya nanti bisa kasih masukan di drive gitu. Tapi kalau misalnya yang asistensi hari itu di jadwalnya ada bisa gitu, jadi nggak usah masukin ke drive lagi gitu, mungkin gitu ya. Jadi bisa langsung kita pakai Zoom aja yang emang nggak asistensi, yang nggak sempet, atau misalnya kadang-kadang apa namanya, belum selesai gitu, apa masih di layoutnya gitu, nanti bisa submit di drive, mungkin kayak gitu ya. Jadi kita pakai, ada beberapa cara. Kalau di WhatsApp saya cuma takutnya itu, saya kemarin apa namanya, nggak masalah sih sebenarnya, cuman takutnya kelewat, kayak waktu itu sempat sampai 2 hari 3 hari karena udah kepencet kebuka, saya lupa apa namanya, pas lagi mahasiswa, Bu belum dikasih komen gitu sih, udah 3 hari lewat kan, buat mahasiswa juga jadi kayak apa namanya, ya harusnya udah bisa ngerjain dari kemarin gitu istilahnya kan, jadi sayanya juga lupa gitu istilahnya. Itu sih yang apa, yang kendalanya. Jadi kalau misalnya nanti boleh ya, kalau misalnya Bu yang saya belum dikomen gitu, misalnya di PDF-nya gitu segala macam, boleh diingetin ya, takutnya apa namanya, ya ini juga lupa, karena kan kalau saya mundur kan juga jadi mundur progresnya gitu sih. Itu aja. Paling itu aja. Saya capture dulu buat evidence ya, kalau nyalain kamera boleh. Paling itu aja hari ini, kita ketemu lagi minggu depan, nanti saya kabarin siang. Kalau misalnya yang tentang hotel tadi ya, kalau misalnya boleh, kalau misalnya enggak, berarti aman kan, langsung bisa kerjain tentang restoran sama kafe, cari studi literaturnya, dan sama apa namanya, standar-standarnya. Itu aja. Dan dibuatnya per kelompok ya, berarti yang kelompok tadi kalau Rara sama siapa yang apa, Putri ya? Putri cuma berdua nggak apa? Nggak apa-apa, Bu. Apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Oh sip. Kalau gitu nggak masalah ya kalau gitu ya. Gimana sih ininya listnya? Ya, ini udah semuanya belum sih? Kemarin ada Ihsan kayaknya belum masuk. Ya. Belum semua berarti ini ya, baru 16. Ibu itu di jam Rabu sama Bu. Oh, ini teh harusnya yang jam 8.10 ya, 8.10, kita Rabu itu 8.30, 9.10 nih harusnya yang ini ya, yang kelompok 6. Cuman ini kalau misalnya ini harus ditambah nggak sih? Bentar, ini kan udah 21 ya, sebenarnya ada jam 01. Mungkin nanti saya bisa tambahin waktunya ya. 9.50. Yang belum masuk belum sih? Kayaknya Ihsan ya, kemarin dia minta pilih kelompok karena dia kakak tingkat. Ada Ihsan nggak? Ini 21 kan benar ya? Ihsan. Nanti mungkin dimasukin antara Rara atau Safira ya. Kalau Ihsan tuh di Bandung, ada yang di Bandung nggak, yang kelompok yang di Bandung? Agatha sama Rara ada yang di Bandung nggak? Cuman kalau kakak tingkat Ihsan ada nggak sih? Suka nggak mau digabungin, nanti paling saya cari waktu sendiri kali ya buat Ihsan. Cuman sih dia bilang boleh digabungin sama siapa aja. Nanti mungkin Ihsan boleh ikut kelompoknya kakak atau Agatha ya, nggak apa ya. Itu aja. Nanti berarti kita bisa nambah, kita kan ada waktu 40 menit, tambahin 5 menit cukup kali ya. Jadi cuman waktunya jadi yang ini 15 menit. Berarti Selasa ini saya pakai waktu buat nerangin materi aja ya. Jadi yang di sini di Rabu nanti kita mulai tambah sedikit, Udah nanti nggak apa, gampang. Itu aja paling, kalau nggak ada yang mau ditanyain sama
Nggak ada masukan lagi. Paling saya akhiri perkuliahan hari ini, kita ketemu lagi minggu depan, mulai dikerjain ya, studi literaturnya sama ini, di kelompok aja bikinnya di format PPT. Itu aja paling ya semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat. Bu.